Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Amabila dengan NIM 21158, kelas B Ekonomi Pembangunan. Di sini saya akan memperlihatkan bagaimana cara saya mengolah data dengan analisis perhitungan LQ, SS, dan Klassen. Yang pertama, LQ. Distribusi PDRB Nusa Tenggara Timur. Yang pertama, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan bagi dengan jumlah total PDRB Nusa Tenggara Timur, lalu dilog dengan FN dan F4, kemudian ditarik ke bawah. Yang kedua, di tahun 2019 bagi dengan jumlah PDRB Nusa Tenggara Timur, kemudian dengan rumus FN 4 di lock atau dikunci, kemudian ditarik ke bawah. Yang kedua, di tahun 2020 sama, dibagi PDRB, kemudian di log FN F4, kemudian ditarik ke bawah. Tahun 2021 bagi dengan PDRB, log FN F4, kemudian ditarik, kemudian di tahun 2022 kemudian kita hitung distribusi PDB nasional Indonesia tahun 2018 sama rumusnya dengan menghitung PDRB Nusa Tenggara Timur. Dibagi PDB, jumlah PDB nasional. Tahun 2020 sama, kemudian di log FNF 4, enter, satu bagi PDB nasional FNF 4, tarik ke bawah. Kemudian 2022 kemudian kita hitung analisis LQ dengan rumus PDRB Nusa Tenggara Timur dibagi PDB nasional, kemudian ditarik ke bawah. Sama di tahun 2019 PDRB dibagi PDB nasional, kemudian ditarik ke bawah. Tahun 2020 PDRB dibagi PDB nasional, 2021 bagi PDB nasional.
kredit nasional juga. Kemudian AFLQ di sini artinya average LQ atau rata-rata. Rumus average dari 2018 sampai 2019 sektor pertanian. Di sini keterangannya adalah apabila nilai koefisien LQ lebih besar daripada 1, artinya sektor tersebut merupakan sektor unggulan dan sangat prospek jika dikembangkan untuk meningkatkan perekonomian daerah. Dimungkinkan juga dilakukan ekspor. Apabila nilai koefisien LQ-nya lebih kecil dari 1, menunjukkan sektor tersebut bukan sektor unggulan dan mengindikasikan bahwa sektor tersebut perlu melakukan impor. Impor dilakukan karena sektor tersebut belum mampu memenuhi jumlah produksi. Kemudian apabila nilai koefisien LQ-nya sama dengan 1, menunjukkan sektor tersebut bukan sektor unggulan karena produktivitas sektor tersebut berimbang, artinya hanya cukup digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di daerah tersebut. Yang pertama, rata-rata LQ sektor pertanian ada 2,09, yang artinya lebih besar daripada 1. Kemudian sektor pertambangan dan penggalian dengan rata-rata LQ-nya 0,16 yang artinya di bawah 1, yaitu elektronnya non basis. Kemudian sektor industri pengolahan di angka 0,06 yaitu di kurang dari 1. Kemudian sektor pengadaan listrik dan gas di angka 0,08. Kemudian sektor pengadaan air, pengolahan sampah, dan limbah daur ulang di angka 0,79. Kemudian sektor konstruksi di angka 1,01. Kemudian sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil, dan sepeda motor ada di angka 0,87. Kemudian sektor transportasi dan pergudangan ada di angka 1,19. Selanjutnya penyediaan akomodasi dan makan minum ada di angka 0,21%. Kemudian sektor informasi dan keuangan ada di angka 1,56. Kemudian jasa keuangan dan asuransi ada di angka 0,95. Kemudian real estate ada di angka 0,79. Kemudian jasa perusahaan ada di angka 0,10. Kemudian sektor administrasi pemerintahan dan pertahanan dan jaminan sosial ada di angka 3,83. Kemudian sektor jasa pendidikan ada di angka 2,59. Jasa kesehatan dan kegiatan sosial 1,78. Dan yang terakhir jasa lainnya ada di angka 1,02. Nah, di sini yang melebihi lebih dari 1 adalah sektor pertanian, sektor konstruksi, transportasi dan perdagangan, informasi dan komunikasi, administrasi pemerintahan, jasa pendidikan, dan jasa kesehatan. Kemudian yang nilai koefisiennya kurang dari angka 1 ada pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, lalu pengadaan listrik dan gas, pengadaan air, perdagangan besar, penyediaan akomodasi makan dan minum,
jasa keuangan dan asuransi, real estate, dan jasa perusahaan. Dan yang ada koefisiennya sama dengan 1, tidak ada. Kemudian perhitungan SS. Di sini kita ambil sampel tahun yang awal dan yang akhir, yaitu tahun 2018 dan tahun 2022. Kita mulai dari sini. Ini rumusnya adalah tahun 2022 dikurangi dengan tahun 2018, kemudian dibagi dengan tahun 2018. Hasilnya 0,14, tarik ke bawah. Lalu yang ini kita menggunakan PDB Indonesia. Kita juga mau ambil di tahun 2018 dan tahun 2022 sebagai tahun awal dan tahun akhir. Rumusnya sama. PDB tahun 2022 dikurangi tahun 2018 dibagi tahun 2018. Kemudian kita tarik ke bawah. Lalu ini adalah sama juga, tapi memakai total PDB Indonesia. 2022 dikurangi 2018 dikurangi 2018. Maaf. Lalu kita menggunakan rumus yang sama, tetapi total PDB Indonesia tahun 2022 dikurangi total PDB tahun 2018 dibagi karena kita menggunakan total PDB Indonesia tahun dengan rumus tahun 2022 dikurangi tahun 2018 kemudian dibagi tahun 2018 yang mana hasilnya akan sama, jadi kita tinggal tulis 0,12 di garis bawah. Kemudian NIC ini dengan rumus 2018 PDRB tahun 2018 dikali dengan RN. Ke bawah. Jalannya akan sama. Kemudian NIC ini kita gunakan rumus tahun akhir yaitu tahun 2018 dikali dengan RIN dikurangi RN. Kemudian tarik ke bawah. Dikali kurung RIC kurangi RIN. Dan tarik ke bawah. Kemudian ini NIC ditambah MIC tambah CIC. Tarik ke bawah. Pada kolom NIC yang menunjukkan nilai positif di semua sektor, maka dapat dikatakan bahwa semua sektor tersebut mengalami pertumbuhan secara positif dipengaruhi oleh pertumbuhan. Dan kemudian pada kolom MIC ada beberapa sektor yang bernilai negatif, yang berarti sektor tersebut pertumbuhannya lebih lambat dibandingkan dengan sektor nasional. Pada sektor pertanian, kemudian sektor pertambangan dan penggalian, sektor industri pengolahan, sektor konstruksi,
sektor perdagangan besar dan eceran reparasi mobil dan sepeda motor, sektor transportasi dan pergudangan, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, kemudian sektor administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial, kemudian yang terakhir sektor jasa pendidikan. Pada kolom CIC, ada beberapa sektor yang bernilai negatif, yang berarti sektor tidak memiliki keunggulan komparatif. Ada sektor pertambangan dan penggalian, sektor industri pengolahan, sektor konstruksi, transportasi dan pergudangan, informasi dan komunikasi, penyediaan akomodasi makan dan minum, real estate, jasa perusahaan, jasa pendidikan, jasa kesehatan dan kegiatan sosial, dan jasa lainnya. Pada kolom DIC menunjukkan bahwa ada beberapa sektor yang bernilai negatif, yang berarti sektor tersebut dikategorikan sebagai sektor mundur. Sektor B atau pertambangan penggalian, transportasi dan pergudangan, penyediaan akomodasi dan makan minum, jasa perusahaan, dan jasa lainnya. Kemudian adalah perhitungan klasen. Yang pertama, PDRB di tahun 2019 dikurangi dengan PDRB tahun 2018 atau tahun sebelumnya, kemudian dibagi dengan tahun sebelumnya. Kemudian tarik ke bawah. Sama dengan tahun 2020, PDRB tahun 2020 dikurangi dengan tahun sebelumnya, bagi dengan tahun sebelumnya. Kemudian sama tahun 2021, PDRB tahun 2021 dikurangi PDRB tahun 2020 atau tahun sebelumnya, dibagi PDRB sebelumnya. Dan tahun 2022 sama PDRB tahun 2022 dikurangi tahun 2021, dibagi tahun 2021. Kemudian rata-rata pertumbuhan dengan rumus average rata-rata pertumbuhan di tahun 2019 sampai tahun 2022. Kita tarik ke bawah. Kolom sini kita akan menjumlahkan total PDRB dari tahun 2019, 2020, 2021, 2022, dan rata-rata pertumbuhannya setiap sektor dengan rumus sum kemudian tahun 2020 2021 tahun 2022 yang di tahun dan di rata-ratanya.
Dan kita akan menghitung jumlah distribusinya dari tahun 2019 dengan rumus PDRB tahun 2019 dibagi dengan jumlah total PDRB tahun tersebut. Lalu kita log dengan Fn dan F4. Dan kita tarik ke bawah. Sama di tahun 2020 kita ambil PDRB di tahun 2020 dibagi dengan jumlah total PDRB di tahun tersebut. Dan tahun 2021 jumlah sektor tahun 2021 dibagi dengan jumlah PDRB tahun 2021 dari semua sektor. Tahun 2022 sama lagi ini jumlah. Kemudian rata-ratanya average di 2019 sampai 2022 dan tarik ke bawah. Kemudian sama juga di PDB Indonesia atas dasar harga konstan rumusnya sama dengan PDRB, yaitu tahun atas dikurangi tahun akhir dibagi dengan tahun sebelumnya. Tarik ke bawah. Tahun 2020 PDB tahun 2020 dikurangi tahun 2019 kemudian dibagi dengan tahun 2019. Dan tahun 2021 kurangi 2020 bagi 2020. 2022 dikurangi tahun 2021 bagi tahun 2021. Kemudian rata-rata pertumbuhannya dengan rumus average tahun 2019 sampai tahun 2022. Kemudian kita tarik ke bawah. Sini kita juga menggunakan rumus sum untuk menghitung jumlah laju pertumbuhan di tahun 2019. Tahun 2020. Tahun 2021 tahun 2022 dan di rata-rata pertumbuhannya totalnya. Kemudian distribusi juga sama dengan rumus PDRB, yaitu jumlah PDRB sektor tertentu di tahun 2019 dibagi dengan jumlah PDB di tahun tersebut. Kita kunci dengan rumus Fn dan F4. Kemudian tarik ke bawah. Sama di tahun 2020
bagi total PDB di tahun tersebut begitu kunci dengan FN F4 tahun 2021 FN F4 FN F4 tarik tahun 2022 sama per PDB tertentu dibagi dengan jumlah PDB tahun tersebut. Lalu kita hitung rata-rata distribusinya dengan rumus average dari tahun 2019 hingga tahun 2022. Kita tarik ke bawah. Kemudian di sini kita akan menghitungkan PDR rata-rata pertumbuhan dan rata-rata distribusi PDRB dan rata-rata pertumbuhan dan rata-rata distribusi dari Indonesia, dan kita akan menggolongkan kuadrannya. Pertama, kita cari rata-rata pertumbuhannya. Di sini L3. Bawah. Sama ya. 0,3, negatif 0,2, 0,1. Kemudian rata-rata distribusinya kuadran 1 yaitu sektor maju dan tumbuh pesat. Kuadran 2 sektor maju tapi tertekan, kuadran 3 sektor potensial atau masih dapat berkembang pesat, dan sektor 4 sektor yang relatif tertinggal. GI di sini artinya pertumbuhan PDRB, G pertumbuhan PDB, SI rata-rata distribusi PDRB, dan S adalah rata-rata distribusi PDB. Yang pertama, rata-rata pertumbuhannya rata-rata PDRB lebih besar daripada rata-rata PDB-nya. Dan rata-rata distribusinya juga lebih besar daripada rata-rata distribusi PDRB. Yang pertama masuk ke sektor maju dan tumbuh dengan pesat. Masuk ke kuadran 1. Yang kedua, rata-rata pertumbuhannya lebih kecil daripada rata-rata pertumbuhan Indonesia, dan rata-rata distribusinya juga lebih kecil daripada PDB-nya. Masuk ke kuadran 4, sektor relatif tertinggal. Masuk ke kuadran 4. Kemudian rata-rata pertumbuhannya lebih kecil daripada rata-rata pertumbuhan PDB, dan rata-rata distribusinya juga lebih kecil daripada rata-rata distribusi PDB Indonesia. Yang artinya sektor tersebut adalah sektor yang relatif tertinggal. Kuadran 4.
Kemudian rata-rata pertumbuhannya lebih besar daripada rata-rata pertumbuhan PDB, tetapi distribusinya lebih kecil daripada rata-rata distribusi yang ada di Indonesia. Masuk ke kuadran 3, rata-rata pertumbuhannya lebih besar daripada rata-rata pertumbuhan PDB, tetapi distribusinya lebih kecil daripada rata-rata distribusi di PDB. Sektor potensial atau masih dapat berkembang pesat. Masuk ke kuadran 3. Kemudian sektor selanjutnya, rata-rata pertumbuhannya lebih besar PDB-nya daripada rata-rata pertumbuhan PDB Indonesia, dan rata-rata distribusinya sama. Berarti masuk ke kuadran 1 dengan growth-nya yang lebih besar, tetapi distribusinya sama. Di sektor maju uh, dan tumbuh dengan pesat. Masuk ke kuadran 1. Kemudian rata-rata pertumbuhannya lebih kecil daripada rata-rata pertumbuhan PDB, tapi rata-rata distribusinya sama. Masuk ke kuadran 2, yaitu sektor maju tapi tertekan. Kuadran 2. Kemudian rata-rata pertumbuhannya sama, tetapi rata-rata distribusinya berbeda, lebih kecil daripada PDB. Masuk ke kuadran 3, sektor potensial atau masih dapat berkembang dengan pesat. Kuadran 3. Kemudian rata-rata pertumbuhannya lebih sedikit daripada rata-rata pertumbuhan PDB, tetapi rata-rata distribusinya lebih besar. Masuk ke kuadran 2, yaitu sektor maju tapi tertekan. Kuadran 2. Kemudian rata-rata pertumbuhannya 0,1 lebih kecil daripada PDB. Rata-rata distribusinya juga lebih kecil daripada PDB. Masuk ke kuadran 4, sektor relatif tertinggal. Kemudian rata-rata pertumbuhannya lebih kecil daripada rata-rata pertumbuhan PDB, tetapi rata-rata distribusinya lebih besar daripada rata-rata distribusi yang ada di PDB. Masuk ke sektor maju, tapi tertekan. Masuk ke kuadran 2. Kemudian rata-rata distribusinya lebih besar rata-rata pertumbuhannya lebih besar daripada PDB, rata-rata distribusinya sama. Masuk ke kuadran 1, sektor maju dan tumbuh dengan pesat.
Satu. Kemudian rata-rata pertumbuhannya lebih kecil, rata-rata distribusinya juga lebih kecil. Masuk ke sektor relatif yang tertinggal, ke kuadran 4. Kemudian rata-rata pertumbuhannya lebih kecil, rata-rata distribusinya juga lebih kecil. Masuk ke kuadran 4 yaitu sektor relatif tertinggal. Kemudian rata-rata pertumbuhannya lebih besar daripada PDB, rata-rata distribusinya juga berarti masuk ke sektor maju dengan pesat dan tumbuh dengan pesat, masuk ke kuadran 1. Kemudian eh, rata-rata pertumbuhannya lebih kecil, tetapi rata-rata distribusinya lebih besar. Masuk ke kuadran 2 yaitu sektor maju tapi tertekan. Kemudian rata-rata pertumbuhannya lebih kecil daripada PDB Indonesia, tetapi rata-rata distribusinya lebih besar. Masuk ke kuadran 2 yaitu sektor maju tapi tertekan. Kemudian rata-rata pertumbuhannya lebih kecil, tetapi rata-rata distribusinya sama. Masuk ke kuadran 2 sektor maju tapi tertekan. Kemudian kita masukkan ke sini mana saja yang termasuk kuadran 1, kuadran 2, dan kuadran 3. Kuadran 1 ada sektor pertanian dan perikanan yang maju dan tumbuh dengan pesat. Pertanian, kehutanan, dan perikanan. Kemudian ada sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang. Kemudian ada sektor jasa dan keuangan asuransi. Kemudian ada sektor administrasi, pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib. Kemudian kuadran 2, kuadran 2 yaitu sektor maju tapi tertekan, ada konstruksi, sektor konstruksi,
konstruksi, kemudian transportasi dan pergudangan, transportasi dan pergudangan, kemudian informasi dan komunikasi, jasa pendidikan, jasa kesehatan dan kegiatan sosial, jasa pendidikan, jasa kesehatan dan kegiatan sosial dan jasa lainnya. Kemudian kuadran 3 yaitu sektor potensial atau masih dapat berkembang dengan pesat. Yang pertama ada pengadaan listrik dan gas. Yang kedua ada perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor. Dan gas. Kemudian perdagangan besar dan eceran. Mobil dan sepeda motor. Oh, reparasi mobil dan sepeda motor. Mobil dan sepeda motor. Kemudian dua. Yang keempat yaitu sektor relatif tertinggal, ada pertambangan dan penggalian, industri pengolahan. Industri pengolahan, hmm, kemudian penyediaan akomodasi dan makan minum, akomodasi dan makan minum, kemudian real estate dan jasa perusahaan. Sekian perhitungan LKSS dan kelas dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.